Oh my god, aku bisa melihat Indonesia dari luar angkasa. Indonesia sangat cantik. Oh, tapi sebentar. Ada apa, Agen Selamat? Saya menemukan objek ganjil dari pengamatan satelit. Oh, ini bencana. Ada banyak jomblo, korban PHP, dan anak muda galau akut di Indonesia. Apa? Ini tidak mungkin. Kita harus segera bilang mereka, move on. Pantengin RRI Pro 2 Jogja setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20 sampai 21 di 102,5 FM. Mereka harus curhat bareng Mas Tripitara. Galadas Hero Besari Remari dengan judul yang sama ya. Di edisi hari ini 9 Desember 2023 teman Pro 2, mungkin banyak sekali sudah kejadian-kejadian dimulai dari kejadian membahagiakan atau juga sebaliknya yang terjadi di tahun 2023 ini. Karena bentar lagi kita berganti tahun nih teman Pro 2 ya. Nah, walaupun ada yang kurang mengenakan dan itu melibatkan orang-orang di sekitar kita, seperti halnya satu hal yang mungkin disarankan oleh banyak orang adalah udah lupain aja, maafin aja gitu. Nah ternyata ini tema yang menarik di ujung tahun teman Pro 2, karena mudah-mudahan dengan adanya tahun yang baru kita juga hatinya juga baru ya teman Pro 2 ya, dan juga tentunya mimpi-mimpinya yang tertunda tahun ini bisa dibuat lagi lebih semangat barunya di tahun depan. Malam hari ini teman Pro 2 kita membaca soal memaafkan untuk tidak harus melupakan. Nah itu dia yang menjadi tema kita di Curhat bareng Mas Tripitara malam hari ini. Karena aku nggak sendirian lagi, ada partner siaranku malam hari ini, the one and only, ada Mas Tripitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi. Teman Pro 2. Kabar baik berkemudian di sana ya, Mas Tri ya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Matur nuwun Mas Tri, tengah kesibukan Mas Tri dan juga kehangatan bersama keluarga di malam mingguan nih Mas Tri. Ini teman Pro 2 butuh apa ya? Butuh insight baru nih Mas Tripitara. Tentang bagaimana tema kita malam hari ini kita bahas lebih lanjut sampai dengan jam 9, yaitu adalah memaafkan. Untuk memaafkan itu tidak harus melupakan. Sebenarnya garis merahnya seperti apa nih Mas Tri? Oke, baik, terima kasih Mas Abi. Kita sering mendengar orang ketika sedang bermasalah dengan seseorang, misalnya ada orang menyakitinya atau orang menipunya, kemudian mengkhianati dan seterusnya. Itu kemudian posisinya adalah seringkali ada orang yang kemudian minta maaf kepada seseorang yang dia sakiti tadi, tapi kemudian seseorang tadi sudah mengatakan dia sudah kumaafkan tapi aku tak bakal bisa melupakannya. Nah ini adalah sebuah sikap kemudian ucapan yang terlontar dari seseorang yang sebetulnya dia sesuatu yang terjadi pada ucapannya itu memang itu tidak ada korelasinya antara orang memaafkan lalu kemudian dipaksa untuk memaafkan itu harus melupakan, karena itu dua hal yang berbeda. Artinya begini Mas Abi, orang itu untuk bisa memaafkan itu bukan di area kepala, bukan di area otak, tetapi ada di area hati, atau alias kita katakan itu di dalam perasaan kita, di dalam jiwa kita. Sementara yang namanya sebuah memori untuk mengingat sesuatu itu bukan di hati tetapi ada di dalam otak kita. Maka ketika orang itu untuk memaafkannya hanya dalam bentuk di memori otaknya, sehingga otaknya mengatakan mulutnya untuk menyebut aku maafkan tapi aku tak bisa melupakan, itu sesuatu sesungguhnya dia bukan memaafkan, tetapi dia belum bisa memaafkan karena dianggapnya ketika orang memaafkan itu harus melupakan. Nah ini yang salah di dalam kita melihat perspektif memaafkan tidak harus melupakan. Nah sekarang begini Mas Abi, teman Pro 2, ketika kita ini menjadikan persoalan yang menyakitkan tadi itu bisa menyakitkannya sampai hatinya luka yang akibatnya adalah trauma. Karena misalnya contohnya
Ini kasus-kasus yang tidak pernah disadari oleh orang, baik orang tua maupun orang muda. Ketika orang tua punya anak, posisinya anaknya sering diberikan tindakan kekerasan, sering diberikan. Bikin Mas Tri, mungkin sinyalnya kurang terlalu baik nih Mas Tri. Oh iya. Cari posisi yang lebih baik Mas Tri. Ya, saya posisi sekarang jelas tidak Mas Abi? Terima kasih. Sudah mulai jelas? Iya. Oke. Jauh lebih baik Mas Tri. Ya, Silakan. baik. Jadi ketika orang tua memperlakukan anaknya di masa kecil atau di masa remaja, posisinya dia menyakitkan dalam bentuk tindakan kasar, kemudian ucapan-ucapan yang justru melecehkan, mengatakan labeling-labeling yang buruk. Itu yang dia dengar dari kata-kata itu masuk ke dalam hati seseorang dan hatinya terluka. Dan itulah yang kemudian menyebabkan orang trauma terhadap sesuatu yang namanya tindakan seperti itu. Nah, ini satu sikap yang kemudian bisa jadi nggak mampu untuk bisa menerima, yang akhirnya nggak bisa memaafkan. Akhirnya membenci apa yang dilakukan oleh orang tuanya misalnya, atau yang dilakukan oleh orang lain yang bukan keluarganya. Inilah yang kemudian di dalam diri seseorang tadi nggak mampu menerima itu, akhirnya tidak bisa memaafkan dalam bentuk hatinya. Dan pikirannya tentunya adalah memori yang diputar berulang-ulang akan menjadi suatu masuk ke memori, long term memory, ke jangka panjang. Akhirnya hal yang demikian inilah yang kemudian membawa efek ke depan, yang sampai hari ini atau ke depan berikutnya, itu yang menyebabkan mentalitas diri seseorang ini menjadi pendendam, menjadi orang yang bersikap negatif terhadap sesuatu yang sifatnya hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Ini bisa menyebabkan orang yang membawa beban ini justru bermasalah besar, menjadi cemas, menjadi stres, menjadi macam-macam, bahkan menjadikan dirinya benci akan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu teman Bro dan Mas Abi, yang namanya peristiwa yang tidak kita kehendaki, sesuatu yang orang lain katakan, perilaku orang lain terhadap kita yang tidak kita pernah harapkan, yang pertama kita harus lakukan adalah terima dulu apa yang mereka perlakukan atau katakan kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah posisi orang itu, kita dalam memposisikannya dia adalah manusia yang sebagai orang yang tempatnya memang layak untuk berbuat salah. Nah, sikap menerima dan memposisikan orang lain yang berperilaku salah tadi adalah manusiawi, maka hati kita ini akan bisa mendudukkan posisi dia adalah hal yang wajar, sehingga kita bisa menerima lalu kemudian bisa memaafkan, arti bahwa dia adalah boleh salah. Nah, maka yang berikutnya adalah ketika itu kita sudah bisa memaafkan, artinya tidak mempersoalkan itu lagi, tidak pernah berpikir tentang itu lagi. Nah, otak yang tadi sudah install sebuah memori masuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita kehendaki, itu sudah bercokol di memori. Tetapi ketika kita tidak pernah memikirkannya, tidak pernah merasa menolak atas hal itu, maka memori di dalam otak ini akan inaktif, tidak akan menjadi aktif berputar. Maka apa yang tadi dia katakan memaafkan itu masuk ke hati betul, yang di dalam pikiran akhirnya tidak pernah mengungkit peristiwa itu dalam bentuk diputar ulang memori itu. Inilah yang saya sebutkan, apa yang namanya memaafkan, hatinya lega, di mana dia nanti posisinya bisa memposisikan memori tadi tidak untuk aktif berputar, maka lambat laun dia tidak pernah mengingat sesuatu itu dan tidak terulang lagi ingatan itu diputar, maka yang terjadi terlupakan dengan sendirinya. Tetapi tidak berarti terus lupa, amnesia. Ketika ada orang lain mengingatkan kembali sebuah peristiwa itu, dia ingat peristiwa itu tetapi sudah tidak ada sesuatu yang membuat ganjalan dan tidak menyebabkan dia menjadi mendendam atas itu. Nah, itulah yang saya sebut memaafkan, tidak harus melupakan dan tidak perlu memaksa untuk dilupakan.
Begitu Mas Abi. Baik, karena mungkin hati orang lain mungkin berbeda-beda, Mas Tripitara ya. Betul. Kepekaannya dan juga kemudahannya untuk bisa memaafkan atau justru malah melupakannya. Mas Betul. Tripitara, kita rehat dulu satu lagu nih Mas Tri, nanti kita Siap. lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Dan nanti kita juga siapkan waktu untuk teman Pro 2 agar bisa bergabung ya, bukan hanya bisa dengerin aja tapi juga bisa berinteraksi. Kalaupun punya problem yang lain, teman Pro 2 bisa curhat, karena memang sekarang saatnya kita untuk dicurhat bareng Mas Tripitara. WhatsApp di 0811 265 1225. Kita rehat satu lagu ya Mas Tri. Siap Mas Abi. Oke, Jogja teman terbaik kamu, Bodan Prakoso yang berkolaborasi dengan Pencu Black. Hey, it's okay. Menemani kita teman Pro 2 di malam minggu yang mungkin nggak tuh oke banget sih, tapi yang jelas malam hari ini aku masih oke buat nemenin kamu bersama Mas Tri Pitara. Mas Tri masih di sana ya Mas Tri? Masih Mas Abi, siap. Oke Mas Nuwun, dan kita ingatkan lagi teman Pro 2 yang baru aja gabung malam hari ini bersama Mas Tri Pitara, kita bahas tentang satu tema menarik nih, yaitu adalah memaafkan itu tidak harus melupakan. Jadi ada dua nih Mas Tri Pitara ya, yaitu Iya. adalah memaafkan dan juga melupakan. Nah, Iya. kalau di mungkin klien Mas Tri atau mungkin juga orang-orang di sekitar Mas Tri, apakah ada gambaran Mas Tri di saat memaafkan itu tidak harus melupakan? Apakah memang itu akan tidak berimbas lagi kalau sesaat yang akan datang itu bakal muncul lagi Mas Tri Pitara? Iya. Ada kegemesan lah dalam tanda kutip gitu. Ya, baik. Ini salah satu bagian yang sering terjadi pada klien saya. Yang kedua, saya sendiri pun mempraktekkan itu ketika ada sebuah trauma, yang itu trauma terjadi pada saat saya tenggelam di laut gitu ya. Posisinya untuk menghilangkan sebuah trauma, tidak bisa memaafkan itu kan sebetulnya ada suatu traumatis, ada luka di hati. Ya, terulang begitu ya Mas Tri? Terulang. Tapi ketika yang namanya kita itu sudah bisa memaafkan, sudah bisa melihat sebuah kenyataan, menerima hal itu terjadinya hanya di situ saja selesai, maka sudah selesainya ini kita tidak akan pernah kepikiran tentang hal itu. Nah, kepikiran akan hal itulah yang memutar memori kita, di mana memori ini akan terus berputar dan terus akhirnya ini akan menjadi sebuah memori yang informasinya menjadi headline terus di dalam otak kita, sehingga dalam keadaan begitu menjadikan kita tak pernah bisa melupakan dan akibatnya menjadi kebencian dan ketakutan terhadap hal itu yang terjadi, menjadi mencemaskan. Nah, beberapa kasus yang orang mengalami itu saya terapkan dengan pendekatan itu, mereka alhamdulillah bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya menjadi tidak bisa dendam lagi, tidak bisa berdamai dengan peristiwa itu, sehingga menerima seperti itu adalah sikap memaafkan atas apa yang terjadi itu yang tidak dia kehendaki adalah hal yang biasa dan wajar, sehingga nanti memori tidak akan lagi fokus untuk berputar-putar memutar sebuah informasi yang tidak menyenangkan tadi, sehingga otomatis terdelete dengan cara bukan terus menghilangkan tetapi menjadi menginaktifkan, ada tapi tak berdaya untuk menjadikan masalah. Begitu Mas Abi. Oke, Mas Tri, kalau seandainya kita sudah menerapkan nih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tri Pitara, kita sudah mencoba untuk memaafkan, bahkan tidak melupakan, dan juga sudah secara otomatis terdelete begitu Mas Tri Pitara. Iya. Tapi ternyata ada istilahnya bagi seseorang yang sudah kita maafkan dan juga mengulangi itu, ada permintaan maaf kedua atau juga kesempatan kedua dan juga kesempatan ketiga dan juga kesempatan selanjutnya. Apakah ini juga bisa kita lakukan Mas Tri Pitara kepada orang-orang yang akan kita maafkan Mas Tri? Iya, baik. Nah, ini yang paling penting di sini. Memaafkan itu bukan berarti harus menunggu orang minta maaf. Artinya memaafkan itu jangan tergantung dari sisi di luar kita. Karena memaafkan itu ada di wilayah kita. Nah, contohnya begini, analoginya seperti yang terjadi seperti itu Mas Abi. Ketika saya tenggelam di laut, laut itu adalah air. Air itu sebagai representasi sesuatu yang mencelakai atau membuat saya tenggelam. Ya, bisa sampai ke arah mati. Nah, sekarang ketika saya sudah memaafkan, sudah bisa berdamai dengan peristiwa itu, saya melihat air kolam renang maksudnya, saya tidak akan takut tenggelam. Karena itu peristiwanya adalah hanya di laut dan saya menyadari itu karena kram kakinya sehingga saya tidak bisa renang. Nah, yang berikutnya
ketika melihat sungai, dan di sungai itu adalah bisa kita untuk perahu, naik perahu atau naik kapal di tengah lautan yang cukup deras airnya, yang kemudian bisa ombaknya juga besar. Itu melihat itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan. Nah, ini juga sama ketika kita salah satunya trauma dengan seseorang yang menyakitkan, nanti ketemu dengan orangnya secara fisik, itu tidak dalam artian bahwa orang itu sesuatu yang menyakiti, orang yang justru jijik kita melihatnya. Tidak, karena apa? Hatinya sudah menerima bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dimaklumkan. Nah, ini yang akhirnya tidak perlu butuh sebuah rangsangan dia untuk minta maaf dulu. Karena apa? Orang ketika memaafkan harus menunggu orang yang minta maaf. Ya kalau dia minta maaf, kalau tidak, nah akhirnya kan jadinya kita tak pernah bisa memberi maaf. Walaupun memberi maaf tanpa orang itu minta maaf, itu justru kita menjadi orang yang sangat berdamai dengan jiwa yang akhirnya jiwa yang tenang. Nah, ini yang akhirnya kita bahagia hidupnya. Begitu Mas Habi. Baik, itu dia ya. Jadi memaafkan itu tidak selalu menunggu orang yang bersangkutan itu meminta maaf ya Mas Tri. Betul, ya? Betul. Iya, baik. Mas Tri, ada yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja, Mas Tri, di 0811 265 1225. Kali ini ada Ivan di Jakal, Mas Tri. Iya. Tentang topik kita malam hari ini itu adalah memaafkan, tidak harus melupakan. Nah, bagaimana kalau memang kesalahan seseorang itu adalah sangat menyakiti gitu Mas Tri. Iya. Itu ya. Iya. Sangat menyakiti. Apakah memang kita sebagai manusia biasa itu yang memiliki rasa sedikit sulit memaafkan? Apakah itu sudah bisa diterapkan Mas Tri? Karena kita cuma manusia biasa. Iya. Justru jawabannya adalah sangat bisa sekali. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ketika kita mau menerima bahwa orang itu salah itu adalah sebuah sifat manusia, dan itu kesalahan yang dia buat adalah walaupun menyakitkan sama sekali dan bahkan bisa jadi kesalahan dia itu sampai menghabisi nyawa orang yang kita cintai, itu dalam posisi bisa memaafkan. Sebagai contoh ya, ini manusia biasa, kasus terjadinya penembakan yang brutal di New Zealand, di masjid New Zealand. Itu salah satu suami istri yang istrinya meninggal ketembak. Suaminya adalah orang yang mampu memaafkan dengan cara dia tidak mendendam terhadap orang teroris yang menembaki di dalam masjid. Artinya sebuah sikap yang dia mau menerima peristiwa itu adalah peristiwa yang di luar kontrol dirinya, dan itu adalah pasti ada sesuatu yang terbaik buat dirinya. Nah, sikap menerima itulah yang akhirnya bisa menemukan sesuatu hikmah terbaik. Maka kemudian dia tidak memandang sebuah kebencian yang mendalam bagi orang yang melakukan yang sangat menyakitkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya seperti itu contohnya. Nah, apalagi sesuatu yang sifatnya adalah tidak sampai kepada fisik dan menghilangkan nyawa orang. Itu kan hanya sebuah persepsi di dalam diri kita yang menyakitkan. Contohnya misalnya, ketika saya dikatakan oleh orang lain bodoh, itu kan juga menyakitkan, tetapi bisa juga tidak menyakitkan. Bagaimana kalau saya melihat bahwa saya dikatakan bodoh itu sesuatu yang tidak serta-merta saya dikatakan bodoh, akhirnya saya jadi bodoh, kan nggak mungkin. Itu hanya kata orang, dia bukan penyihir, dia bukan Tuhan. Nah, ketika dia mendudukkan posisi melecehkan saya di depan umum, saya tidak akan hilang jatuh martabat saya, karena yang menjatuhkan martabat saya adalah bukan orang lain, tapi justru saya sendiri yang akan menjatuhkan. Ketika itu saya jadi tidak tersinggung terhadap orang yang menjatuhkan diri saya di depan muka umum. Nah, ini adalah sebuah kemampuan orang untuk membangun mindsetnya yang tidak tergantung oleh sebuah lingkungan. Jadi eksistensinya itu bukan ditentukan oleh lingkungan,
maka orang mengatakan apa, menyikapi apa, memperlakukan apa terhadap kita, itu tidak ada sesuatu yang membuat kita kemudian bergeming begitu, Mas Abi, Mas Evan ya. Oke. Ada lagi Mas Tripitara? Pertanyaan Mas Tripitara? Ya. Dari Ima di Bantul, Mas Tri. Iya. Pertanyaan Mas Tri, bagaimana kalau kita menjadi orang yang justru merasa bersalah, namun sampai sekarang belum meminta maaf karena nantinya khawatir saat kita meminta maaf dianggap mengungkit-ungkit masalah yang sudah lama terjadi, Mas Tri. Oh masih ya. Minta maaf, ya. Baik. Kalau kita yang meminta maaf, itu adalah satu bentuk kewajiban. Ada dua kata yang kita harus perhatikan ya. Yang pertama adalah meminta maaf, artinya kalimat aktif. Berarti posisi itu ada di kita karena aktif. Tapi kalau kita disakiti, kita dikhianati, kita dilecehkan, itu kalimat pasif karena ada diawali kata di. Maka itu area di luar kita. Sehingga apapun yang terjadi, yang namanya dikhianati dan sebagainya tadi, ini kita tidak akan mempertanggungjawabkan atas orang lain berbuat sesuatu kepada kita. Itu ya, dipertanggungjawabkan itu adalah mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat ya. Artinya itu sesuatu di luar kuasa kita, kan itu bukan kita yang memperlakukan. Nah sekarang kalau saya yang berbuat salah, maka ada suatu unsur yang harus dipertanggungjawabkan adalah saya harus minta maaf karena ini harus clear saya dengan orang yang saya sakiti. Kenapa sebabnya? Karena ketika saya tidak minta maaf, maka ini menjadi beban sejarah yang akhirnya menjadikan pemberat saya di akhir kehidupan nanti, yaitu di akhirat. Nah ini sebuah pertanggungjawaban. Maka yang terjadi pada kita, kewajiban ini harus kita selesaikan. Yang kedua, wilayah dia mau memaafkan atau tidak, itu bukan wilayah kita, itu wilayah orang lain. Sehingga dengan demikian kalau kita sudah meminta maaf, dia nggak memaafkan, itu di hadapan pertanggungjawaban ke atas sudah clear. Nah ini yang terjadi begitu Mas Habib. Mbak Ima ya. Iya, Ima di Bantul yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811 265 1225. Nih Mas Ri, balik lagi ke tema kita nih Mas Ri, memaafkan untuk tidak harus melupakan. Apa yang menjadi catatan penting bagi kita secara pribadi nih Mas Ri Pitara sebagai manusia agar kita bisa menerapkan judul kita malam hari ini Mas Ri Pitara, seperti tadi hal yang sudah disampaikan oleh Mas Ri Pitara, biar goalsnya adalah hidup kita lebih bahagia dan lebih tenang Mas Ri. Iya, baik. Jadi teman Pro 2, yang namanya kita ada sesuatu rangsang dari luar ya. Rangsang dari luar tadi bisa ucapan, bisa suatu sikap, perilaku orang terhadap kita, memperlakukan kita. Itu semua adalah sesuatu yang sifatnya adalah yang tidak menentukan kehidupan kita ke depan ya. Itu ketika ada di otak, itu menjadi suatu beban masalah yang namanya sampah. Yang kedua, dimasukkan ke dalam hati, maka hati menjadi banyak sampah di situ. Karena itu hati ketika dikotori sampah-sampah hal yang tidak menyenangkan, yang buruk-buruk itu, justru hati kita menjadi tidak bisa mencahayai, ya, tidak mampu memberikan pencahayaan yang baik kepada otak, yang otak kita ini didrive oleh hati kita, sehingga nanti hati ini mempengaruhi apa yang menjadi pola berpikir kita. Karena itu pola berpikir kita akan menjadikan sesuatu bentuk tindakan atau ucapan. Ini yang akan menyebabkan justru kita menjadi beban sampah ini semakin menumpuk. Dan menumpuknya ini justru akan menjadi seperti Jogja itu menjadi darurat sampah. Bayangkan itu ada di otak kita, ada di hati kita, maka menjadi hati yang selalu goncang, diombang-ambingkan oleh lingkungan. Saya yakin orang yang disakiti itu tidak hanya oleh satu orang, pasti nanti akan terhadap orang lain pun akan mudah tersinggung, akan muncul ketersinggungan baru, muncul ada hal yang tidak menyenangkan lain lagi dari orang lain, sehingga
banyak orang yang kemudian berbondong-bondong berjamaah menyakiti kita sampai akhirnya menjadi akumulasi. Nah, ini membahayakan kita, yang menyebabkan kita jadi tadi bisa cemas, bisa sampai overthinking, dan bisa depresi, akhirnya membenci diri kita sendiri. Nah, ini yang sering saya lihat kasus-kasus di klien itu gitu itu. Maka bersihkan hati kita lewat kemampuan hati memaafkan siapapun yang berbuat sesuatu pada kita. Dan yang kedua adalah biarkan memori yang ada di otak ini tanpa harus kita panggil kembali, supaya nanti tidak akan menjadi sesuatu yang membuat beban hidup kita. Begitu Mas Nabi, teman Pro 2. Baik, terima kasih Mas Ri untuk malam hari ini. Sama-sama Mas Nabi. Kita memaafkan itu tidak harus melupakan. Dan terima kasih untuk tadi yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2 Jogja di 08112651 225. Sekali lagi matur nuwun ya Mas Ri. Salam hangat. Sami-sami Mas Nabi. Baik Mas Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Nabi. Malam nih ya, kita udah ngobrol banyak nih tentang tema kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu insight positif juga teman-teman untuk mengisi kebersamaan di malam minggu kamu yang mungkin malam minggu yang kosong tadinya, tapi sekarang sudah ada isinya ya, untuk bisa menikmati agar lebih bahagia ke depannya di tengah rasa apa ya, rasa sebel yang akhirnya kamu bisa atasi teman Pro 2 dengan memaafkan, tidak harus melupakan. Lanjut kita setelah ini di Jaga